Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pembelajaran sejarah. Oke, Ini beda soalnya. kita mulai dari modernisasi dulu ya. Kalau modernisasi itu sebenarnya adalah proses transformasi ya dari tradisional. Transformasi itu apa sih? Peralihan, Perubahan, ya. perubahan, Peralihan, perubahan. bertransformasi ya kan. Jangan nyebut manusia modern kalau kalian. Kalau misalnya nggak punya 5 aja dari ini, ya, modern bisa. ya, 5 lah ya. Pertama, berani beropini dan bersikap demokratis. Iya. 1. Tapi opini ya bukan opini asal ya. Nah betul, itu yang harus digarisbawahi ya. Iya. Banyak orang manusia yang sekarang kenal sama teknologi tapi dia menggunakan teknologinya dengan sangat amat tidak baik. Contoh, ngata-ngatain orang. Itu bukan opini, itu nyinyir. Iya, tapi banyak orang yang bilang itu opini. Iya, kan terserah gue, mulut gue. Iya oke, tapi itu bukan opini. Tapi kan orang jadi salah kaprah, Betul. ngerti nggak? Nah ini yang harus diluruskan. Iya, Bu, betul. kita kan beropini, bukan beropini itu namanya. Kalau misalnya beropini itu menyampaikan Data, fakta, Iya. dan pandangan kalian dan sesuai. tidak menjatuhkan orang lain opini itu. Betul. Itu harus digarisbawahi. Jadi Iya. jangan sampai ada di antara kalian yang akhirnya menggunakan media sosial untuk ngata-ngatain orang atau untuk ngata-ngatain artis, terus kalian bilang itu opini kalian. Enggak, Iya. salah. Terus pakai bilang, ya kan artis itu resiko. Oke. Kayak suka banyak kayak gitu kan, itu resiko kalau misalnya Anda dikata-katain, ya kan bisa berkata-kata dengan baik, ya enggak? Betul. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau beropini itu ya Apalagi kita misalnya kayak menggunakan artis sebaik- K-pop gitu kan, misalnya ada yang pacaran gitu kan, Oh gitu. pacaran terus dimatain, mati aja pacarnya, astagfirullah kayak gitu. Emang opa milik kalian apa? Ya kan, Opa, kakek maksudnya kakek. opa is mine itu loh, maksudnya kayak Opa is mine. iya kan, Itu istilahnya ya. iya opa is mine. Opa is Opa is mine kayak gitu. Jadi kayak ngata-ngatain ceweknya lah atau ngata-ngatain cowoknya lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitulah. Memang parah banget sih. Parah ya, kalau banget, buat netizen apa Korea. kayak gitu ya, netizen Korea. Tapi banyak loh yang apa namanya dari Indonesia itu. Iya ya. Mm-mm. Netizen emang mulut orang Indonesia ngeri. Ya, jadi opini itu yang kayak gitu ya, menurut data, fakta, dan baik gitu. Oke, dan baik dan tidak Dan membangun. menjatuhkan, ya tidak menjatuhkan orang lain ya. Iya. Kayak gitu. Beropini tuh boleh ya. Maksudnya Sangat boleh. ya setiap orang tuh bebas untuk berpendapat sebenarnya. Iya. Tapi ya harus disertai data, harus Fakta, ada faktanya etika, juga, nggak? sopan Etika, santun. benar kayak gitu. Nggak ada orang yang melarang untuk kalian ngomong tuh, nggak ada. Tapi ya harus ada aturannya. Iya. Gak apa-apa suara aku gede. Oke. Terus yang kedua, menghargai harkat hidup manusia lain. Ini yang tadi kita bilang, menghargai harkat hidup manusia lain. Iya. Intinya adalah menghargai orang lain. Orang lain. Nah, manusia modern itu adalah orang yang menghargai Hargai orang lain. Coba kalian udah menghargai orang Iya. lain belum? Terutama sih kalau sebelum ada kata-kata ini, Alexis in Class-nya bilang menghargai karya orang lain. Nah, karya. Karya orang lain. Bisa nggak menghargai karya orang lain? Iya nggak? Ya, Nah, bisa itu. menghargai, jangan hanya menghina. Menghina, Mengkritik. tapi kamu tidak bisa mencapai titik itu, ya kan? Banyak sih orang kayak gitu. Ya tidak bisa mencapai titik itu, akhirnya mencak-mencak sendiri gitu kan, dia di titik sini, kawannya di sini, mencak-mencak nggak bagus, wah, itu kan berarti dia nggak menghargai orang lain ya, Betul. kayak gitu. Nah, Ketiga, terbuka dan menerima hal baru. Kayaknya kalau dibilang yang ini oke lah ya. Oke lah ini. ya, Kayak cuman. lebih, apalagi umur-umur segini kayak lebih gampang welcome, menerima. woi sini, Wes, oh. semua diterima. Iya. Nah, tapi jeleknya kadang Tidak ya difilter. benar-benar semuanya diterima, nggak Iya, disaring dulu nggak disaring mana dulu. yang cocok sama kita, mana yang enggak. Kayak betul. gitu. Karena banyak juga sih kayak misalnya ini kayak challenge yang membahayakan. Suka nggak sih ngeliat Lihat ya, challenge yang dulu gitu? ada sih yang blue whale itu ya, yang dia nahan napas apa sih sampai Ah, mati. ini yang ditekan itu Oh, yang ditekan dadanya. ya blue whale ya, apa sih? Iya sih kalau nggak salah, Iya. yang ditekan sama temen-temennya Iya, gitu tekan sama kan. teman-temannya. Terus yang kayak apa sih yang disiram air es itu juga kan bisa Oh, mematikan bucket challenge. kerja otaknya itu kan. Tapi kalau bucket challenge kan dia buat ini juga sih sebenarnya. Kayak dia tuh penyakit apa kayak gitu. Tapi kan ada juga yang jadi Yang parah ya, gara-gara itu kan terlalu dingin gitu sih Iya. airnya kayak iya, gitu. iya, iya. Terus apalagi ya banyak lah pokoknya. Apa sih kayak Momo challenge tau nggak?
Momo challenge itu yang mana ya? Yang kayak jadi dia ikutin beberapa langkah challenge gitu, nanti ujung-ujungnya tuh si orang itu disuruh bunuh diri. Oh iya, pernah ada Itu ada tuh pernah yang ada. mukanya muka yang tirus gitu nggak sih, Momo challenge? Iya Yang cewek. iya, cewek Iya, itu Momo challenge itu. Iya. Itu juga. Maksudnya di sini tuh ibu ngomong kayak gini, maksudnya kayak boleh, maksudnya kalian menerima hal baru, cuman ya di apa ya, di filter gitu. Maksudnya misalnya itu sesuai nggak sama budaya kita, itu sesuai nggak sama apa yang kalian yakini, itu sesuai, maksudnya keyakinan kalian, itu sesuai nggak sama karakter kalian, kayak jangan gitu. cuman pengen ikut-ikutan aja gitu, Atau maksudnya jangan cuman pengen kelihatan keren, akhirnya kayak nggak apa-apa tahu lagi keren, kayak lagi gitu, tren apa lagi segala tren, macem. kayak gitu. Nah apalagi kan di TikTok nih ya, kalian nih pasti lah anak TikTok lah. Yes. Kenapa ibu sangkutin kayak ke hal-hal kayak gini, karena ini dekat sama kalian ya. Apalagi di TikTok nih banyak banget kayak challenge yang apa sih, aku nggak tahu. banyak lah pokoknya challenge kayak gitu. Terus juga kalau di TikTok tuh apa ya, banyak lah pokoknya, banyak challenge yang ya Kurang itu, sesuai kadang, sama budaya kita. iya kadang maksudnya nggak sesuai gitu sama kita kayak Iya, gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus kita ikutin gitu. Ya, kalau yang positif sih nggak apa-apa ya. Kalau Nggak positif nggak masalah. apa-apa. Di TikTok juga banyak yang positif kok. Iya, banyak pasti Kayak kok platform-platform kayak gitu pasti banyak yang positif, tapi Iya. kadang yang viral adalah yang hal yang kurang Nah, positif. iya, yang viral tuh yang negatif. Iya. Kayak gitu Lalu, ya. Yang Terus selanjutnya keempat nih, menghargai waktu dan visioner. yang jam 8 datang jam 11. mending kalau datang, kalau enggak karena ada yang suka nggak datang tuh. Iya. Iya, on time, tepat waktu itu. Bu, kan orang Indonesia jamnya jam karet. Terus mau sampai kayak gitu terus sampai kapan? Berarti orang Indonesianya nggak Nggak modern. Jadi kalau misalnya kalian janjian sama temen kalian, terus temen kalian telat, berarti dia nggak Nggak modern. modern, dia primitif berarti. Berarti kamu primitif gitu. Primitif ya, karena salah satu ciri manusia modern ya dia harus menghargai waktu, because time is money. Time is money. Yes. Bener. Dan visioner ya, Dan visioner, punya pandangan ke depan. Jadi Dan tidak punya tujuan. Iya, punya tujuan dan tidak stuck di masa lalu, dan bukan masa lalunya tuh tidak stuck di sini aja gitu kan ya. Bukan masa lalu ya kan bucin. Ucin kayak gitu enggak ya, maksudnya Enggak kayak gitu. jangan stuck. Kalau misalnya ditanya kamu pengen jadi apa, gimana aja, Nah, itu. gimana nanti aja Bu, berarti Nah, kamu nggak visioner kalau banyak kayak gitu. nih anak-anak yang kayak gini. Kamu mau cita-citanya apa? Coba deh sekarang ibu tanya, kamu Cita-citanya cita-citanya pengen apa? jadi apa? Coba tanya ke diri sendiri. Yakin pasti di antara kalian banyak yang bingung cita-citanya apa. Ya Nah, itu udahlah. berarti kalian gak visioner namanya. Iya, terus kalau misalnya aku pribadi ya, pas SMA mau langsung kerja apa ya, pokoknya kerja Bu, itu juga menurut aku nggak visioner, Iya. karena nggak tahu Karena nggak targetnya tahu. apa. Iya, benar. Oke sih kerja kayak gitu, Tapi kamu kalau misalnya suruh ngangkat kuli di pasar mau gitu? itu Enggak, kerja kan? Ya itu Ya, kerja tapi kan dia juga. pasti nggak mau kan? Iya. Kayak Itu gitu. kerja kan? Maksudnya kerja. kerja tuh luas, mau Iya. kerjanya kayak apa gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini banyak kan, aku juga ngajar di ini kan ya, di bimbelan gitu kan. Kalau misalnya ditanya semester sekarang nih, nanti mau masuk jurusan apa, masih nyari Bu, lah Anda 3 tahun ngapain aja kalau kayak gitu. Nah, itu. Terus ngapain ikut bimbel? Ngapain ikut bimbel Kalau kayak nggak gitu. fokus. Ya coba contohin dari kita deh, kamu waktu SMA gimana? Kalau aku waktu SMA pengen jadi psikolog. Oke. Pengen banget, Mm-mm. banget. Itu kepikiran kelas berapa? Dari kelas 10 udah ditanya sama orang tua soalnya. Soalnya kan kalau saya dari kelas 10 itu tuh udah diajak ngobrol sama bapak. Kamu mau jadi apa? Karena anak pertama kan. Oh iya benar. Itu sebenarnya yang jadi yang ini. Iya. Karena kalau anak pertama tuh, nah apalagi kalian anak pertama itu tuh akan jadi penentuan adik-adik kalian selanjutnya. Itu tuh yang selalu diingatkan sama orang tua. Maksudnya kalau kamu nggak, anak pertama nggak jadi orang, nggak jadi siapa-siapa, nanti tuh adik-adik kamu tuh akan juga tidak termotivasi gitu. Betul. Kadang tuh gitu. Aku anak bungsu. Nah itu tuh selalu digituin. Jadi sedikit banyak tuh jadi ini loh, jadi tanggung jawab gitu loh. Jadi dari kelas 10 tuh udah mikir, oh mau jadi apa ya. Cuman memang kan dalam kenyataannya kita nggak bisa ngatur ya. Nggak apa-apa, bercita-cita itu nggak apa-apa Iya ya. bener, pengen Bercita-cita. banget dari kelas 10 SMA tuh pengen banget jadi psikolog. Cuman karena semakin
berjalannya waktu akhirnya mikir kayak nggak deh, pengen jadi guru aja, tapi awalnya pengen jadi guru sosiologi. Ya, itu bercita-cita loh, maksudnya kita bercita-cita berarti kita punya tujuan, kita punya impian ya. Benar, Tapi kan tetap kita punya penentu yang di atas, Tuhan kan. betul. Ya kita punya penentu. Kalau misalnya memang jalannya kita mungkin tidak jadi guru sosiologi, tetap jadi guru walaupun sejarah Iya, gitu kan. agak melenceng dikit tapi tetap maksudnya Tetap masih di situ sama, gitu, kayak gitu. di path yang sama, di jalan yang Iya. sama Walaupun gitu dari kan. kalau dari yang awal sih itu agak jauh banget ya. Iya, iya namanya juga Namanya hidup ya, benar nggak sih? iya betul, namanya hidup, kita kan nggak tahu kita membawa kemana, yang penting kita punya tujuan, kita punya impian, betul nggak? Betul. Itu yang membuat kita hidup, ya nggak sih? Kalau kamu kelas 10 mau jadi apa? Waktu kelas 10 sebenarnya waktu kelas 10 aku masih short planning aja sih sebenarnya ya. Short planning kayak IPA apa IPS kayak gitu, masih kayak gitu aja Oh, sebenarnya. oke. Nah, IPA apa IPS masih short planning. Kalau misalnya Kalau kayak itu sih aku udah kekeh. kalau aku masih waktu kelas 10 masih kayak aduh ini orang tua kakak semua IPA gitu kan, tapi hati aku pengennya IPS gitu kan. Ya udah, Tapi bener kan, jadi orang yang di atas kamu tuh jadi acuan iya kamu, kakakku IPA kayak gitu kan. Iya. Mama papa IPA semua dulu waktu di SMA gitu kan, waktu masuk sekolahnya kayak gitu kan. Ada rasa aduh kalau misalnya aku IPS malu nggak ya gitu, masih ada kayak gitu. oke. Tapi daripada aku nggak bisa, daripada waktu itu aku nggak bisanya di kimia sebenarnya ya, di kimia. Terus kayak aduh kalau misalnya nggak sesuai, takutnya nggak sesuai passion, nggak bener juga sekolahnya gitu kan. Iya. Ya udah, padahal sebenarnya pas naik kelas tuh emang masuknya IPA. Oh, Beneran. sama kayak aku. Iya masuknya IPA. Nah pas psikotes itu memang aku balance IPA IPS-nya. Hmm. Lebih tingginya di bahasa sebenarnya. Oh, Nah, tingginya IPA, di bahasa. tapi kan nggak ada kayak gitu. Tapi balance IPA IPS bisa masuk dua-duanya kayak gitu, bisa masuk dua-duanya. Pas tahu IPA langsung protes ke wali kelas kayak gitu kan. Bu saya masuk IPS aja. Masukin IPS. Nah, alhamdulillah di kelas 11 baru ketemu passionnya, pengen di hubungan internasional di HI. Terus? Kayak gitu. Aku 3 kali SBMPTN. Enggak 3 kali. Kan aku duluan ya ininya. Apa sih namanya sekolahnya gitu. Jadi masuk duluan gitu. Jadi di tahun 2009 SBM pertama milihnya hubungan internasional. Gak masuk kayak gitu kan. Gap year itu apa namanya? Tunda dulu Jeda. setahun ya, jeda 3 tahun. Nah, dulu ada UMB. Ya, dulu ada UMB, aku Ada sempat UMB, ikut. ujian masuk Gagal bersama. juga tuh sama Sama ngambil HI lagi. di Unan sama Oh, Unan Unan di Padang. juga. Iya, kayak gitu di Unan. Di SBM yang kedua tahun 2010, pilihan pertamanya ngambil HI lagi. 3 kali tuh ngambil HI. kekeh ya. Karena pengen bener-bener pengen ke hubungan internasional kayak gitu, pengen di situ kayak gitu kan. Gagal lagi. Gagal lagi 3 kali. Oh, Gitu. itu di tahun yang sama. Di 2 tahun, 2009 2010. Oh, 2010 akhirnya masuknya yang sejarah. Di pendidikan sejarah ya kayak gitu. Jadi waktu guru bimbelnya kenapa bilang di pendidikan sejarah, pertama itu katanya bilangnya pertama itu passion kamu, yang kamu pilih adalah itu passion kamu, yang kamu pengen banget. Yang kedua adalah kemampuan kamu. Oke. Ya, kemampuan. Lihat tuh di sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, kemampuan kamu bagus di mana. Iya, Terus kata guru bimbelnya, oh kamu bagusnya di sejarah sama sosiologi, mau pilih yang mana? Nah aku kebalikan dari kamu pengen jadi guru sosiologi, aku nggak pengen. Karena pada saat itu kayak sosiologi apa sih, future-nya masih kayak gitu ya namanya. Karena memang pas zaman kita itu guru sosiologi itu belum kelihatan eksistensinya, karena betul, emang betul, masih betul. pelajaran baru. Iya, pelajaran baru, Iya, betul. benar-benar aku ingat banget itu. Jadi ya udah, ya sejarah deh, emang aku juga suka kok sejarah kayak gitu kan. Ya udah, ternyata masih berhubungan sama hubungan internasional, karena kalau hubungan internasional pasti dia akan sangat menguasai sejarah sih gitu Iya, aja. benar-benar. Jadi sebenarnya masih dalam passionnya juga sih. Betul. Cuman hanya jurusannya aja yang Berbeda. Kayak gitu. Nah itu ya. Nah kalau misalnya kalian ya dengar cerita kita lah, maksudnya segala sesuatu tuh nggak bisa didapetin dengan mudah ya. Ya, terus 3 kali gagal, berarti kan itu nggak baik buat aku. 2 kali gagal. Nah, tuh. Tapi 2 kali gagal tuh UMB pertama, satu lagi PMDK. Oh iya, PMDK juga kok, HI kok Iya. gagal juga. Aku 4 kali ngambil berarti ya. 4 kali. 4 kali. Aku 2 kali. PMDK ngambil UNES UNES Semarang ya. Semarang. Ngambil UNES. UMB aku ngambil apa ya, lupa. Pokoknya Jawa juga lah pokoknya. Itu jurusannya ngambilnya psikologi tuh aku pernah nyoba. Dai. udah putus asa akhirnya kayak udahlah. Terus sama tuh nanya ke guru bimbel. Terus dia bilang nilai kamu paling bagus ada di sejarah.
berarti kemampuan kan? kemampuan. Iya. Terus aku bilang, tapi saya pengen sosiologi Pak, Iya, kekeh aku teh ya. iya. Terus kata dia gini, dia nyaraninnya nggak kayak kamu. Apa? Kata dia gini, udah yang pertama kemampuan dulu baru fresh. Ya namanya juga di bimbel ya. Nyemplung aku sejarah. Sejarah kayak gitu. Karena aku pilihan, ya alhamdulillah dapat pilihan pertama, tapi Iya. kayak sempet berpikir gini, kenapa sih aku dapat pilihan pertama? Pernah nggak sih mikir gitu? Aku dapat pilihan kedua. Aku dapat pilihan pertama tapi kayak nyesel gitu. Kenapa harusnya aku taruh itu? Karena siapa tahu ditakdirkan di pilihan pertama juga gitu kan ya. Si dapatnya Iya, gitu kan. iya, maksud aku tuh kayak gitu, Iya, gitu. paham. Tapi kayak ya udah maksudnya Heeh. ya bersyukur aja. Tapi berarti kita punya kesamaan kita di jurusan yang memang kata orang kemampuan kita di situ. Iya, itu benar sama. Iya kan? Iya kan? Aku ingat Kemampuan kita banget. di situ. Berarti ya sesuatu itu akan baik kita jalani kalau memang kemampuan kita pada tempatnya Iya. gitu. Kebayang kalau tidak pada tempatnya. Siapa tahu pas di HI aku nggak bisa ekonomi internasionalnya mungkin Iya, benar. karena aku benci sekali sama ekonomi gitu kan. Benar. Seperti itu. Memang sudah ditentukan jalannya ya. Sudah Iya. ditakdirkan. Iya, kita berusaha tuh. Iya. Salah benar. satunya aku 4 kali loh HI. 4 kali tetap kali, aja gagal ya. Tetap aja gagal. Berarti emang nggak di jalan di situ. Memang tidak diberikan jalannya di situ. Betul. Kayak Ya. gitu. Nah itu, jadi sebenarnya bukan yang mau cerita gimana, tapi maksudnya ini bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Maksudnya nggak segala hal tuh bisa didapetin dengan mudah gitu. Betul. Semua tuh harus melalui proses Ya. perjuangan juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya cita-cita, ya kejar cita-cita kalian. Kaliannya mau Iya. apa? Ya cita-cita juga harus diimbangi dengan usaha Usaha juga. dan doa. Jangan cita-cita tapi Mesti diem aja, bobo. tidur, rebahan. Ya, Rebahan. gimana cita-cita Iya. yang mau terwujud kalau misalnya Iya, kalian betul. juga kayak gitu gitu. betul, Nah, betul, banyak betul, banget betul. soalnya anak-anak yang kayak gitu sekarang. Iya, aku pengen jadi ini. Terus kamu tanggahnya apa? Belum ada, Bu. Belum ada budak, aku mah kaum rebahan. Iya sih bercanda, cuman Kaum rebahan enggak apa-apa. iya. Ya kita juga berdua kaum rebahan. Rebahan pada waktunya. Iya, heeh. Kalau misalnya kayak gini sambil rebahan gitu, Loh. ya kali. Sare. Sare aja kayak gitu. Iya Ya, kan? jadi itu. Itu tadi memiliki perencanaan. Belum. Itu Nah. bisa masuk ke situ juga. Lupa lagi yang saya. Belum silent ya, biarin. Nah, selanjutnya juga itu memiliki ke- perencanaan. Yang Lima. kelima ya Eh, kan kita tuh sebagai manusia modern kita harus punya perencanaan. Perencanaan. Yang tadi udahlah ya, udah Itu, heeh. include lah sama yang barusan kita Perencanaan. omongin.